Bagaimana kita bisa memanage kerugian kita, karena dari mampu untuk mengendalikan angka lot, maka ketahanan kita menjadi aman. Ketika kita mampu mengendalikan resiko, maka modal besar kita akan terjaga. Karena itu jangan bermain-main dengan lot yang ada. Kemarin kita sudah sampaikan ketahanan minimal untuk trading harian adalah 20.000. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita langsung di chart candlestick yang sekarang sudah saya buka. Yang pertama kita lakukan, kita mencoba mereview perkembangan market pada malam hari ini. Ya, nanti selanjutnya kita lanjutkan dengan materi lagi. Kita akan review dulu. Perhatikan ketika tadi pagi kita sudah sampaikan bagaimana cara kita membaca, cara kita menempatkan titik entry kita berawal dari pergerakan candle yang sudah terjadi. Kalau kita melihat tadi, kita bisa amati pergerakan seller yang kuat begini. Ya, perhatikan ketika seller kuat, kemudian tidak ada perlawanan yang berarti, maka dominan adalah seller. Nah, karakter dari emas itu sendiri biasanya kalau sudah panjang begini, satu, kalau dia tidak lanjut, dia akan konsolidasi. Lebih banyak mana? Lebih banyak konsolidasi. Ketika dia kuat naik, maka dia konsolidasi, kemudian baru breakout lagi nanti. Ya, mudah ditebak kalau emas itu kalau sudah kuat tren, maka dia akan konsolidasi. Hari ini jangan berharap nanti akan ekstrim, jangan berharap nanti akan melawan dengan kuat. Yang akan kita amati dan kita lihat adalah dari pergerakan demi pergerakan. Ya, tadi pagi sudah kita berikan bagaimana membacanya di awal. Kalau kita mengikuti step-stepnya, tentu akan bisa menemukan titik entry yang tepat. Kita amati, ini berarti seller dominan, kemudian mulai koreksi. Setelah koreksi, perhatikan apakah dia breakout kuat dari sebelumnya ini breakout, kemudian apakah dia lebih kuat lagi. Ya, kalau kita perhatikan di sini ada level psikologi yang terdekat, kemudian di breakout, setelah breakout ternyata tidak dilanjutkan, tetapi tanpa penolakan tiba-tiba langsung berbalik. Tanpa penolakan, tanpa ada petunjuk penolakan di atas, tiba-tiba berbalik jadi merah. Tadi ada yang bertanya, sudah merah panjang ini, Pak, ini mau kuat naik? Saya jawab, kalau kuat belum, tetapi sudah bisa mulai sell di sana. Maka ketika entry di sini kita dapat sedikit, 1 jam berikutnya baru lumayan banyak. Ketika tidak ada penolakan, tiba-tiba kuat berbalik, maka di situ akan ada peluang untuk lanjut turun lagi. Ya, silakan diamati ketika turun maupun naik. Ketika dia arusnya naik, kemudian tanpa ada penolakan, tanpa ada perlawanan, tiba-tiba ada candle yang berbalik. Kemudian ketika dia berbalik, perhatikan arah sellernya. Ya, dia mentok di sini. Artinya tidak bisa lebih rendah dari low-nya. Namun demikian ini kita anggap sebagai kekuatan yang imbang, draw. Kemudian naik lagi, kemudian ditolak kembali oleh seller, dikembalikan lagi oleh buyer. Ini adalah kekuatan konsolidasi. Sampai kapan? Sampai breakout di antara ini. Kalau sudah breakout di sini, maka nanti akan jauh lebih kuat lagi. Kemana breakoutnya? Kecenderungannya lebih banyak mengarah ke bawah karena yang paling kuat adalah seller dominan. Namun demikian, perhatikan ketika struktur mulai terbentuk di atas, perhatikan ketika buyer mulai membentuk strukturnya ke atas, maka ketika nanti sudah mendekati area level psikologi dan breakout kuat, kita tetap mengikuti yang buyernya. Meskipun arah kecenderungannya turun, tetapi struktur terdekatnya mengarah ke atas, maka kita ikut follow trend yang terdekat. Nanti kita uji di area level
retracement. Di area retracement kita uji lagi apakah kuat atau tidak. Karena bisa saja nanti di retracement itu dia terpantul atau memantul. Sehingga bisa kembali kuat lagi setelah breakout di level psikologinya. Ya, ini kalau melihat dari tekanan, kalau melihat dari karakter candle yang sudah terbentuk sebelumnya ini, maka hari ini berpeluang untuk konsolidasi. Oke, karena konsolidasi tidak ada tekanan yang kuat, tidak ada volatilitas yang tinggi, maka cukup sulit untuk kita mendapatkan profit yang lebih cepat. Oke, nanti silakan diamati, silakan dibuktikan apakah benar atau tidak. Perhatikan karakter seperti ini, emas itu selalu ketika sudah panjang dia koreksi atau konsolidasi dulu. Habis itu nanti akan mulai kuat lagi. Apakah hari ini? Belum tentu. Bisa saja 2 hari, bisa 3 hari konsolidasinya. Ya, sambil melihat nanti kondisinya. Ya, kalau kita perkecil, ya biasanya nanti akan berada di sekitaran itu. Kalau konsolidasi akan berada di sekitaran ini. Kalaupun turun breakout, tetapi dikembalikan lagi. Breakout yang dikembalikan lagi, maka kembali kekuatannya sama. Kan seperti ini lagi nanti. Sampai betul-betul ada yang breakout di area konsolidasi ini. Nanti akan kita ikuti kemana arahnya. Ya, secara tren utama atau secara tren umum kecenderungan tetap ke bawah. Namun demikian struktur candle nanti kita amati high dan low-nya bagaimana. Kalau low-nya semakin ke atas, high-nya semakin ke atas, maka fokus kita adalah buy. Ya. Sebaliknya kalau high-nya semakin merendah, low-nya semakin merendah, fokus kita ke bawah atau sell. Ya, ini yang nanti bisa kita perhatikan di area konsolidasi akan sangat sulit untuk mendapatkan pip yang besar, apalagi bisa exit dengan cepat karena pergerakan sangat lambat sekali. Dari mana kita bisa melihat market itu tidak ekstrim, tidak kuat, dan punya volatilitas yang tinggi dari candle yang terbentuk sebelumnya. Dari sejarah candle, dari historinya, kita bisa melihat dari tekanan, dari candle yang terbentuk. Oke, ini adalah evaluasi dan review pada hari ini yang tadi pagi kita sampaikan pengantarnya, kemudian malam kita evaluasi lagi. Ya, jangan berharap nanti breakout kuat kalau modelnya seperti ini ya. Masih akan di sekitaran itu. Sehingga teman-teman hati-hati yang punya buy maupun sell, khususnya di tengah nanti akan terjebak di situ. Kita lanjut dengan materi lagi ya, biar nanti yang teman-teman baru juga bisa mengikuti dengan baik. Saya akan cuplik kemarin sudah kita bahas di materi terkait dengan 3 pilar utama di dalam trading. 3 pilar utama di dalam trading yang harus diingat teman-teman semuanya biar nanti tidak terjebak di dalam siklus yang selalu rugi dan deposit. Kenapa? Karena tidak memahami seperti apa pilar yang membentuk satu trading itu bisa bertahan lama, bisa konsisten di dalamnya. Maka kemarin sudah kita sampaikan yang pertama yang harus kita pahami dan kita pelajari, ya khususnya dipelajari di dalam praktek adalah bagaimana cara mengendalikan psikologi kita. Bagaimana cara mengendalikan psikologi kita. Atau yang pertama kita masukkan di money atau money management dan risk management. Kita masuk di money management dan risk management. Yang pertama selalu prioritaskan bagaimana kita mengendalikan lot kita, bagaimana kita bisa memanage kerugian kita, karena dari mampu untuk mengendalikan angka lot, maka ketahanan kita menjadi aman. Ketika kita mampu mengendalikan resiko, maka modal besar kita akan terjaga. Karena itu jangan bermain-main dengan lot yang ada. Kemarin kita sudah sampaikan ketahanan minimal untuk trading harian adalah 20.000 ya. Dan dengan catatan maksimal jam 00 harus
clear posisi, tidak boleh ada yang mengendap. Kemudian nanti kalau menghitung lotnya, modal dibagi dengan 20.000, maka ketemu lot maksimumnya. Setelah kita menemukan lotnya, maka yang berikutnya adalah membatasi kerugian tiap transaksi. Tiap transaksi kita batasi kerugian, yaitu sekitar 400 hingga 500 pip, atau bisa dibatasi 2 hingga 3% per transaksi. Ya, per transaksi. Batasi maksimum adalah 20% dari semua transaksi satu periode. Oke, kalau kita ulang lagi, ketahanan minimal adalah 20.000, batasi kerugian kita atau resiko kita adalah 400 hingga 500 pip per transaksi. Ya, batasi maksimum dalam satu siklus transaksi itu maksimum adalah 20% modal. Ya, kita bisa menggunakan 400 hingga 500 pip atau bisa menggunakan 2 hingga 3% modal. Bagaimana penerapannya? Kemarin sudah kita sampaikan cara penerapannya. Kalau lotnya sudah ketemu, maka nanti selalu kita batasi di angka antara ini dan ini. Bisa di antara 2% hingga 3% dari modal. Sehingga kemungkinan untuk kita jatuh kecil sekali. Karena kita mampu memanage dengan baik lot kita. Mampu mempertahankan kekuatan ketahanan kita. Kemudian mampu mengendalikan tingkat kerugian kita. Ini yang harus kita kendalikan. Kemudian targetnya pastikan untuk pemula ambil kecil aja, 0,5 sampai 1% yang sudah memahami, atau kalau mau lebih ekstrim menantang, ya ambil 2 hingga 3% modal. Ini masih realistis. Yang terpenting betul-betul harus dipelajari dengan baik. Bagaimana lotnya, bagaimana manajemen resikonya. Kemudian kalau sudah mahir bisa gunakan tingkat profit lebih dari 5%. Dari modal kita tentukan. Kemudian target harian kita berapa. Saya misalnya menggunakan, saya ingin langsung ambil 2% dari modal. Kemudian saya target harian yang ingin saya capai adalah $500. Sehingga ini kalau 1 bulan kali 20, ya target harian saya adalah 10.000 US dollar. Ya, targetnya 10.000 US dollar. Wajar enggak ini? Wajar saja. Target itu satu hari mau $1 juta, mau $500, sah-sah saja. Nah, yang paling penting yang harus kita pahami, kalau kita sudah punya target, kalau kita sudah memilih berapa persen yang kita akan ambil, maka harus tahu diri, modalnya harus menyesuaikan. Karena kita mengambil 2%, maka dengan mengambil 2% target dari profit dari modalnya, satu hari saya harus mendapatkan $500, maka modal yang kita butuhkan 100% kita bagi 2% dikali $500, nanti akan ketemu ini modal yang realistis. Ya, bukan seenaknya kita modal kecil mau profit yang besar. Itu namanya kita mau menang sendiri. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi, satu kali kita profit besar, besok akan habis. Besok dapat besar lagi, besok habis lagi. Tidak akan bisa mempertahankan konsistensinya profit kita. Kenapa? Karena memang modal kecil untuk mendapatkan profit besar pasti lotnya besar. Ya, kalau dengan modal ini, dengan target yang $500 per hari, kemudian dengan kita mengambil tingkat profit 2% dari modal, maka yang harus dibutuhkan modal kita adalah 25.000 US dollar. Ini harus realistis, bukan modal diperkecil kemudian lotnya diperbesar. Nanti yang terjadi apa? Begitu salah, habis, sudah selesai, tidak bisa menyelesaikan. Ini adalah yang realistis yang kita bisa terima dengan logika. Misalnya saya tidak muluk-muluk ya, satu hari misalnya saya hanya butuh
300.000 US atau 300.000 rupiah, atau 300.000 itu mungkin sekitar anggapnya 20 ya, $20 per hari. Saya punya perhitungan 300.000 per hari. Berarti kalau 20 hari kerja atau 1 bulan ini sudah $400. $400 ini anggap saja sudah sekitar 5 juta rupiah, 6 juta lah, 6 juta rupiah. Nah, kita sudah hitung kebutuhan kita, kemudian lain-lain dan sebagainya, 1 bulan cukup 6 juta rupiah. Atau kalau kita kurskan sekitar 400 dengan target harian $20. Kemudian kita mengambil persentase target profit harian itu kisaran 2% dari modal. Maka modal yang kita butuhkan adalah 100% dibagi 2% dikali target kita adalah $20. Maka akan ketemu $1.000. Nah, modal yang kita butuhkan adalah $1.000. Kemudian lot yang kita gunakan adalah 1.000 dibagi 20.000. Nanti akan ketemu berapa lotnya. 1.000 kita bagi 20.000. 0,05. Maksimum yang harus kita gunakan adalah 0,05. Ini bisa dipecah jadi 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 dan sebagainya. Yang terpenting maksimum dalam satu periode transaksi adalah 0,05. Kalau sudah 0,05, maka kalau salah harus cut loss atau recovery. Ya minimal kalau kita mau ekstrim sebenarnya bisa 2 kalinya, tetapi diusahakan jangan menggunakan lot tertingginya. Oke, kita coba untuk menghitung bagaimana yang kita capai dengan lot 0,05, targetnya 1 hari $20. Kira-kira berapa kali transaksi harus kita lakukan? Nah, ini paling tidak harus punya gambaran. Kalau kita sudah punya rencana, tentu nanti lebih enteng kita kerjanya. Target $20 per hari atau 2% modal, kemudian lot tadi 0,05, maka 1 hari kita kita minimal harus dapat 20 dibagi 0,05, ini akan ketemu berapa ini? 20 dibagi 0,05, 400. Sehingga kita 1 hari butuh 400 pips namanya. Nah, kita transaksi di mana? Di pasangan USD, Euro USD, GBP USD dan sebagainya. Tentu akan beda-beda. Kalau di Euro, tentu kita lebih kecil target per transaksinya. Di emas kita bisa mengambil masing-masing 100 pip tiap transaksi. Jadi tiap transaksi close profit kita bisa mengambil kisaran 100 pip, ini gampang sekali. Sehingga kalau masing-masing 100, 1 hari kita hanya butuh 4 kali transaksi. Kalau 1 kali sudah dapat 200 pip, maka tinggal cari 200 pip lagi. Karena ada kalanya yang kita lakukan tidak selalu profitnya persis angka 100. Ada kalanya 100 lebih, ada kalanya 100 kurang. Yang terpenting minimal kita harus dapat 400 pip. Ini masih realistis, logis, dan dapat kita capai. Ini cara menghitung biar kita juga realistis, bukan yang ugal-ugalan. Modal 100, lotnya 0,5, 0,6 dan sebagainya. Ya, ini spekulasi tinggi namanya. Kalau salah habis, kalau betul dapat profit banyak. Ya, trading ini bisnis sehingga harus banyak perhitungan, harus banyak analisis. Ya, meskipun tidak selalu harus kita pikirkan analisanya secara mutlak, tetapi minimal ada gambaran di sana untuk garis besar kita kerjanya nanti. Karena ini bagian dari sistem trading. Bagian dari sistem trading. Trading itu kalau tidak punya sistem, tidak punya rencana, maka yang terjadi apa? Yang terjadi akan kacau. Begitu kita profit sudah dapat banyak, masih kurang terus karena tidak ada batasan. Tidak ada orientasi kita mau dapat berapa. Semakin kita banyak masuk, semakin banyak entry, maka ada semakin banyak peluang kita untuk jatuh. Ya, maka harus perhatikan itu. Oke, kita lanjut di selanjutnya.
materi selanjutnya. Ini adalah di risk management dan money management.